Tidak terima rekannya ditangkap, warga serang Polres Mesuji. Petugas Polda Lampung ringkus komplotan pencuri mobil. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program informasi hukum dan kriminal Cekal. Tidak terima rekannya ditangkap, warga serang Polres Mesuji akan mengawali Cekal pagi ini. Saya Irwan Marwa, inilah Cekal selengkapnya. Karena tidak terima rekannya ditangkap, ratusan warga Sri Tanjung Mesuji bersenjatakan senjata tajam menyerang Mapolres Mesuji. Aparat terpaksa bertindak tegas, sejumlah warga yang berbuat anarkis langsung diamankan. Permisah, keributan antara warga Sri Tanjung Mesuji dengan petugas Polres Mesuji ini terjadi di Simpang Pematang Mesuji, tepatnya di kilometer 180 yang lintas timur Sumatera. Keributan terjadi berawal dari aksi warga Sri Tanjung yang mendatangi Mapolres Mesuji untuk meminta petugas membebaskan rekan mereka yang ditangkap petugas Rabu lalu atas tuduhan pencurian buah sawit. Warga beranggapan warga mereka yang ditangkap tidak bersalah. Sejumlah warga yang ditangkap melengkapi diri dengan senjata tajam. Tidak hanya itu, warga juga memblokir jalan lintas timur menggunakan 2 truk Volt diesel. Khawatir terjadi sesuatu, petugas kemudian berusaha mengamankan warga yang menggunakan senjata tajam. Namun usaha ini mendapatkan perlawanan warga. Petugas kemudian mengeluarkan tembakan ke udara sambil terus mengamankan warga dan barang bukti berupa senjata tajam samurai, bambu runcing, dan golok. Polisi juga menyita 1 unit mobil truk Volt diesel yang diduga digunakan untuk menampung buah sawit hasil curian. Dari Mesuji, Agustinus Raharja melaporkan. Ya pemirsa, aksi anarkis warga Sri Tanjung Mesuji ini juga sempat memacetkan arus lalu lintas jalan lintas timur Sumatera. Warga sempat memblokade jalan dengan 2 unit truk Volt diesel. Arus lalu lintas kembali normal setelah petugas berhasil menyingkirkan kedua kendaraan. Permisah, keributan antara 2 warga Sri Tanjung Mesuji dengan petugas Polres Mesuji ini terjadi di Simpang Pematang Mesuji, tepatnya di kilometer 180 jalan lintas timur Sumatera, Kamis sore. Keributan ini tidak hanya membuat warga sekitar Polres Mesuji menahan diri di rumah, tapi juga sempat memacetkan arus lalu lintas di kilometer 180 jalan lintas timur Sumatera. Warga datang tidak saja melengkapi diri dengan senjata tajam, tapi juga menggunakan 2 unit truk Volt diesel untuk menghentikan kendaraan yang melintas di sekitar tempat kejadian.
Tidak diketahui pasti berapa lama arus lalu lintas kendaraan sempat terhenti. Namun yang jelas petugas baru berhasil membuka blokade jalan setelah berhasil meredam emosi massa dan menyita sejumlah senjata tajam. Kini salah satu truk pol diesel yang digunakan warga memblokir jalan ditahan di Polres Mesuji. Karena diduga truk pol diesel ini digunakan untuk menampung buah sawit hasil durian. Dari Mesuji, Agustinus Raharja melaporkan. Ya pemirsa, aksi anarkis warga Kabupaten Mesuji juga pernah terjadi awal Januari tahun 2014 lalu. Saat itu warga desa Harapan Mukti Tanjung Raya Mesuji mendatangi Polsek Tanjung Raya. Dalam aksinya saat itu massa membakar satu mobil yang diduga milik pencuri sawit. Beruntung, Bupati dan aparat keamanan berhasil meredam aksi tersebut. Satu unit mobil dibakar massa di depan Mapolsek Tanjung Raya Mesuji. Mobil yang menjadi barang bukti tersebut berjenis pick up dengan nomor polisi BE9976Q. Selain membakar mobil, warga juga menuntut aparat untuk memproses kasus pencurian sawit yang terjadi di area milik PRSIP. Mengetahui kedatangan massa, Bupati Kalamik mendatangi Mapolsek Tanjung Raya. Beruntung dia berhasil meredam kemarahan warga. Pada warga, Bupati berjanji akan mengawasi jalannya kasus ini. Aparat dari Mapolsek Tanjung Raya dan Mapolres Mesuji dan dibantu Satpol PP setempat langsung mengamankan Mapolsek. Untuk mencegah massa anarkis, satu peloton Brimob dan satu peloton Sabara juga ikut diterjunkan untuk mengamankan lokasi. Aksi ini merupakan pelampiasan kesalahan warga atas maraknya pencurian sawit di wilayah itu. Dalam kasus tersebut, aparat menangkap dua tersangka pencuri, yaitu Prawoto dan Jumari. Dari Mesuji, Agustinus Raharja melaporkan. Pemirsa, petugas Polda Lampung meringkus komplotan pencuri mobil akan menjadi sajian kami setelah pesan yang melewat ini. Satu yang kusuka cuma bihun rose brand, oh bihun rose brand. Nikmat tak terkira hanya bihun rose brand, oh bihun rose brand. Bihun rose brand semua suka, rose brand lezat tak terkira. Bihun rose brand, bihun kita semua. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat, hanya di Sindo TV Lampung. Maniskan rasa, gula chai rose brand, segarkan suasana. Gula chai rose brand, gula chai rose brand, kau yang kusuka, jadikan hidup lebih berwarna. Manis buah asli, segar terasa, aroma buah asli. Gula chai rose brand, gula chai rose brand, lebih terasa manisnya. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Kepolisian daerah Lampung meringkus 3 pelaku spesialis pencurian mobil. Para pelaku ini kerap beraksi di jalur lintas tengah dan Bandar Lampung. Dari penangkapan itu, polisi menyita 3 unit mobil, 1 BPKB dan STNK palsu sebagai barang bukti. Tanya-tanya bang. Ketiga pelaku spesialis pencurian mobil yang ditangkap ini adalah Hariman warga Bekri, Lampung Tengah, kemudian Erwin Sudirman warga Tanjung Senang, Bandar Lampung, dan seorang penadah yakni Ramlan warga Metro.
Ketiga tersangka diringkus di rumahnya masing-masing pada Senin dan Selasa lalu. Dari penangkapan itu, polisi menyita barang bukti berupa 3 unit mobil, yakni 1 unit pick-up warna putih dan 1 unit carry minibus warna hitam, dan 1 unit mobil Toyota Avanza. Selain menyita mobil, petugas Polda Lampung juga menyita 1 set BPKB dan STNK palsu. Dari hasil pemeriksaan, Hariman CS sudah 9 kali melakukan pencurian di wilayah Bandar Lampung, antara lain Kedaton, Teluk Betung Selatan, Sukarame, Tanjung Karang Pusat, dan Panjang. Modus yang digunakan para pelaku yakni dengan cara mengintai kendaraan roda 4 yang sedang berparkir pada malam hari, terutama di jalur lintas tengah Sumatera dan Bandar Lampung. Para pelaku mengawali aksinya dengan cara merusak pintu dan kunci kontak mobil. Kemudian mesin dihidupkan dengan kunci letter T. Jadi sudah kami interogasi, mereka kenapa memilih mobil itu? Yang pertama, mobil tersebut istilahnya keamanannya sangat-sangat kurang dari pemilik. Kemudian untuk penjualannya mudah, ya, karena sangat diperlukan dapat laris. Jadi dua itu sasaran mereka, karena kalau mobil yang bagus menurut mereka susah, dapatnya susah, jualnya susah. Saat ini polisi masih mengembangkan penangkapan ketiga tersangka karena diduga masih ada tersangka lain yang belum tertangkap. Ketiga tersangka kini mendekam di sel tahanan Polda Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Sebelumnya, petugas Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung menangkap seorang wanita yang diduga bagian komplotan spesialis pencuri mobil mewah. Dalam menjalankan aksinya, tersangka biasanya berpura-pura menjadi pembeli. Setelah bisa meyakinkan korban, mobil dibawa kabur lalu dijual ke penadah. Nana Sinta, tersangka penipuan dan penggelapan mobil mewah ini diringkus petugas saat sedang berkunjung ke rumah temannya di sekitar Teluk Betung Barat Selasa kemarin. Warga Kaliawi, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung yang sempat kabur ke Pulau Jawa selama 5 bulan ini diduga bagian dari kelompok spesialis pencuri mobil mewah dengan modus berpura-pura menjadi pembeli. Penangkapan wanita berusia 24 tahun ini menindaklanjuti laporan Wen Chun dan Sukarman yang menjadi korban penipuan tersangka. Mobil kedua korban dibawa kabur tersangka. Dalam aksinya, Nana mendatangi rumah korban dengan dalih ingin membeli mobil mewahnya atas suruhan orang penting yang tinggal di Jakarta. Setelah berhasil meyakinkan korban, Nana kemudian mengajak calon korbannya ke salah satu hotel di Bandar Lampung untuk menemui pembeli. Tidak jauh dari lokasi yang dituju, tersangka meminta korban turun dengan alasan pembelian mobil tidak ingin dilihat orang, karena pembeli merupakan pejabat penting. Karena argumen, tersangka meyakinkan kedua korban lalu membiarkan Nana membawa mobilnya. Namun setelah sekian jam ditunggu, Nana tidak juga kunjung kembali. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Komisaris Polisi Dery Agung Wijaya mengungkapkan dari hasil pemeriksaan tersangka merupakan bagian dari komplotan spesialis pencuri mobil mewah. Dalam menjalankan aksinya, tersangka tidak bekerja sendiri. Dia dibantu komplotannya yang diduga berjumlah lebih dari 3 orang. Hasil pemeriksaan yang bersangkutan baru mengakui kali ini melakukan, namun pada satu kejadian yang bersangkutan melakukan dengan 2 kendaraan jenis mobil mewah. Ini komplotan atau dia sendiri? Kita bisa katakan lebih dari 1 orang, karena ada yang berperan sebagai penawar, ada yang berperan sebagai menyetir, ada yang berperan sebagai penjual, dan sebagainya. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya yang diduga telah melarikan diri ke Pulau Jawa. Sementara untuk kepentingan penyelidikan dan proses hukum selanjutnya, Nana kini ditahan di sel tahanan Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Ya, sementara itu gara-gara sering menonton adegan mesum di video porno, 2 anak baru gede di Lampung Utara nekat menggilir gadis di bawah umur yang tak lain rekan satu kampung mereka sendiri. Kedua tersangka ditangkap setelah keluarga korban melaporkan kasus yang menimpa korban kepada polisi. Kasus pemerkosaan kembali terjadi di Lampung Utara. Kali ini, seorang anak di bawah umur, sebut saja Bunga, diperkosa 2 orang anak baru gede atau APG, berinisial AA 16 tahun dan AD 17 tahun. Rabu pagi kemarin, kedua tersangka yang tinggal di satu kampung dengan korban digiring ke kantor polisi Lampung Utara. Kedua buruh tani upahan ini ditangkap di kediamannya masing-masing. Di hadapan penyidik perlindungan anak dan perempuan Polres Lampung Utara, tersangka AA mengaku Bunga dirudu paksanya bersama Ade di sebuah kebun singkong milik masyarakat tak jauh dari kampung mereka 3 hari lalu.
Mulanya korban yang saat itu berada di pasar meminta AA menjemputnya pulang. AA kemudian mengajak Ade menyusul korban. Dalam perjalanan, kedua tersangka yang sering menonton video mesum bersama ini membelokkan sepeda motor ke arah berbeda. Saat itu menurut kedua tersangka, Bunga ingin melayani nafsu bejat mereka. Apalagi malam sebelumnya Bunga dan tersangka AA telah bersetubuh di belakang rumahnya. Sebelum kamu lakukan dengan rekanmu, sebelumnya Udah malam itu, Pak. memang hubunganmu dengan korban itu apa? Pacaran? Pacaran, Pak. Pacaran? Masih satu kampung? Iya, Pak. Masih satu kampung? Iya. Kenapa kok sampai niat kayak gitu? Kenapa sering nonton apa? Apa sering nonton atau apa seperti apa? Iya, Pak, sering lihat, Pak. Sering lihat apa? Di HP. Oh, sering nonton film-film porno gitu? Kasus ini baru terungkap setelah sehari kemudian, setelah keluarga mencurigai Bunga tidak pulang hingga sore hari. Korban saat ini belum bisa ditemui karena masih dalam kondisi trauma. Kasus ini sudah ditangani Polres Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Haryadi HK melaporkan. Tim Reskrim Polres Tabana Lampung membekuk 1 dari 4 pelaku penjamretan yang sering beraksi di Jalan Tirtayasa Sukabumi, Bandar Lampung. Tersangka diciduk saat sedang mengisi bahan bakar sepeda motornya di SPBU Jalan Soekarno-Hatta, Panjang, Bandar Lampung. Mardi, 1 dari 4 pelaku penjamretan tas milik korban Fitria, warga Campang Raya, Sukabumi, akhirnya dibekuk petugas sesaat setelah menerima laporan penjamretan yang menimpa Fitria. Saat itu petugas melihat 2 pengendara motor yang mencurigakan mengisi bahan bakar di SPBU di Jalan Soekarno-Hatta, Panjang, Bandar Lampung. Mardi tak berkutik saat diringkus petugas, sedangkan 3 rekannya berhasil kabur. Dalam aksinya, pemuda berusia 20 tahun ini bersama rekannya memepet motor korban di Jalan Pangeran Tirtayasa Sukabumi Senin malam, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Setelah dekat, pelaku langsung merampas tas korban berisi kosmetik. Usai menjamret, para pelaku langsung kabur ke daerah Panjang. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Komisaris Polisi Dery Agung Wijaya mengungkapkan, tersangka bersama komplotannya diduga ingin membegal motor korban. Namun karena kondisi tidak memungkinkan, pelaku yang diperkirakan berjumlah 4 orang itu hanya merampas tas korban. Telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ataupun tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Yang bersangkutan ditangkap sesaat setelah melakukan curas dalam jenis jamret, di mana modus operandi adalah dengan menggunakan motor, 2 motor, 4 orang, yang kemudian memepet korban. Awal mula ingin melakukan begal motor, ya, namun karena situasi dan keadaan yang terbilang agak ramai, jadi yang bersangkutan hanya menarik tas milik korban. Selain menahan Mardi, polisi juga menyita 1 unit motor milik tersangka dan tas korban yang hanya berisi kosmetik. Petugas juga masih terus melakukan pengejaran terhadap 3 tersangka lain yang sudah diketahui identitasnya. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan informasi. Terbukti konsumsi narkoba, sipir lapas Wahyudi divonis 18 bulan penjara. Bang, timbangin tapioka setengah kilo dong. Nggak perlu ditimbang, Neng. Tapioka Rose Brand ada yang kemasan setengah kiloan. Praktis, pasti pas. Ah, asik dong. Kalau yang karung mah udah gede, makan tempat, ribet lagi. Tapioka Rose Brand, pilihan terbaik untuk semua jenis masakan. Baru, kemasan 500 gram. Tapioka Rose Brand. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan.
Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sindo TV Lampung. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Lawan segala tindak pidana korupsi, lawan kawan-kawan. Setiap Senin sampai dengan Jumat hanya di Sindo TV Lampung. Pradityo Yuliarso, sipir lembaga pemasyarakatan Rajabasa diganjar hukuman 18 bulan penjara. Warga Sumerjo Kemiling Bandar Lampung ini dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang terbukti bersalah karena mengkonsumsi sabu-sabu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang kemarin menggelar sidang putusan kasus sabu-sabu dengan terdakwa Pradityo Yuliarso, sipir lembaga pemasyarakatan Rajabasa. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Poltak Sitorus, terdakwa Pradityo dihukum selama 1 tahun 6 bulan penjara. Warga Sumberjo Kemiling Bandar Lampung ini dinyatakan terbukti mengkonsumsi sabu-sabu. Atas kasus ini, terdakwa dinyatakan melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sebelum menjatuhkan hukuman pidana, majelis mempertimbangkan yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Sedangkan yang meringankan, pemuda berusia 26 tahun ini belum pernah dihukum. Pradityo diciduk aparat polisian di seputaran minimarket Indomart, tepatnya depan gerbang perumahan Rajabasa Permai. Penangkapan Pradityo merupakan hasil pengembangan atas tertangkapnya tersangka Redi Kurniawan yang mengaku pernah menitipkan sabu-sabu pada terdakwa seberat 0,12 gram. Sementara hasil pemeriksaan di kepolisian, Pradityo mengaku sabu-sabu tersebut digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Putusan hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa Yusnaini yang sebelumnya menuntut terdakwa selama 2 tahun 3 bulan penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Sementara itu, data kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyebutkan jumlah sipir lembaga pemasyarakatan yang terjerat kasus narkoba setidaknya ada 4 orang. 3 orang sipir lembaga pemasyarakatan Rajabasa dan 1 orang sipir lembaga pemasyarakatan Wai Hui. Permisah, sipir yang menyalahgunakan narkoba ternyata tidak hanya Pradityo Yuliarso, sipir lembaga pemasyarakatan Rajabasa, tapi ada sipir lain yang juga terbukti menyalahgunakan barang haram tersebut. Data kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung hingga Oktober 2014 setidaknya ada 4 orang sipir lembaga pemasyarakatan yang terbukti menyalahgunakan atau mengkonsumsi narkoba. Melalui Kepala Divisi Permasyarakatan Agus Toib waktu itu menyebutkan sipir yang terlibat penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan terdiri dari 3 orang sipir lembaga pemasyarakatan Rajabasa dan 1 sipir lembaga pemasyarakatan Waihui. Ketika sipir lembaga pemasyarakatan Rajabasa itu adalah Ayung tertangkap tanggal 31 Mei 2014, kemudian Pradityo Yuliarso tertangkap 17 Juli 2014, lalu Marpuri tertangkap pada 10 Agustus 2014. Sedangkan sipir lembaga pemasyarakatan narkotika kelas 2A Waihui yang terlibat narkoba adalah AR. Ia tertangkap petugas 2 Oktober 2014 karena diduga terlibat dalam penyeludupan 1 kg sabu ke dalam lembaga pemasyarakatan. Pihak kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung berjanji akan memberikan sanksi terberat bagi pegawai yang terbukti terlibat dalam kasus narkoba. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Ya, masih soal narkoba. Pemirsa, salah seorang juru parkir di Bandar Lampung ditangkap polisi karena diduga menjadi pengedar narkoba jenis ganja. Kepada petugas, tersangka mengaku sudah 6 bulan menjadi pengedar ganja. Dari tangan tersangka, petugas menyita 1 paket sedang sabu-sabu dan 1 bungkus daun ganja sebagai barang bukti. Pemirsa, tayangan ini sekaligus mengakhiri Cegal Pagi ini. Saya Irwan Marwah mewakili kru yang bertugas undur diri. Tetaplah waspada dan jangan pernah beri kesempatan pada kejahatan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Jalan. Gue banyak amat ya. Ayo.
Teguh Hermawan, juru parkir yang biasa mangkal di salah satu rumah makan di kawasan Pahoman, Teluk Betung Utara ini diciduk polisi karena menjadi pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung meringkus Teguh di tempat kosnya di Jalan Kota Agung, Garuntang, Teluk Betung Selatan. Itu dijual 600. Ini lintingannya juga nih. Lo pakai juga ya? Iya, Pak. Dari warga Jalan Wai Semangka, Pahoman, Teluk Betung Utara ini, polisi menyita 1 bungkus daun ganja, 1 paket sedang sabu-sabu, dan 1 unit handphone sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka berdasarkan informasi masyarakat yang mengetahui tempat kos tersangka seringkali dijadikan tempat pesta narkoba. Pada petugas, Teguh mengaku membeli ganja dari temannya berinisial AP yang kini buron. Bisnis jual beli ganja ini telah dilakoninya sejak 6 bulan lalu. Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, Komisaris Polisi Yustam Duheno mengungkapkan, tersangka dibekuk ketika petugas menyamar sebagai pembeli. Teguh merupakan pengedar. Tersangka terhadap perkara ganja ini kita lakukan undercover buy, yaitu dengan cara pembelian terselubung. Kemudian tersangka merespon dan kita lakukan penangkapan di daerah Kelurahan Garuntang. Kemudian kita lakukan penggeledahan di dalam kediamannya, ditemukan barang bukti berupa bungkusan ganja, paket sedang, kemudian ada yang kecil, kemudian ada lintingan serta handphone. Teguh bakal dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Sebelum disidang, Teguh lebih dulu mendekam di sel tahanan Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan.